Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo dalam pelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang membuat lambang matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kalau sudah, yuk kita mulai pembelajarannya. Let's go! Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Nah anak-anak, materi kalian itu sebenarnya adalah kita akan belajar membuat alat bantu ya, alat bantu untuk kalian memudahkan kalian dalam belajar ya. Nah di sini Bapak sudah menyiapkan buku metik ya, buku metik. Nah, nanti buku metik ini kita akan mencoba membuat soal-soal seperti yang ada di buku metik kalian. Nah, soal-soal ini kan rapi nih, biasanya kan kalian tulis tangan. Nah, Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat soal seperti yang ada di buku metik ini ya. Kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Microsoft Word. Ya, Microsoft Word itu cara bukanya Bapak ingatkan lagi ya. Pertama kalian pencet dulu tombol start. Lalu yang kedua kalian pilih Alt Program. Lalu kalian cari Microsoft Office yang ini ya, Microsoft Office. Nah, carilah di mana yang namanya Microsoft Word. Yang ini ya. Kita klik Microsoft Word. Nah, kalau sudah terbuka, kita tunggu dulu ya anak-anak sampai dia terbuka. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, oh ya ini mohon maaf anak-anak, tampilan Microsoft Word Bapak agak berbeda ya, karena Bapak memakai yang 2010. Kalau kalian punya yang 2007 tidak apa-apa, karena sama saja. Kalau yang punya lebih tinggi 2013 juga tidak apa-apa ya, sama aja. Kita pakai kita sesuaikan saja ya. Nah, tapi semua Microsoft Word itu walaupun 2007, 2010, 2013 itu sama saja ya fungsinya. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana cara kita membuat soal seperti di buku ya? Contohnya coba bisa kalian buka buku metriknya di halaman, kita coba dulu di halaman ini ya, di halaman 14 ya. Kita coba di halaman 14. Itu ada ayo lengkapi istilah titik-titik di bawah ini ya, yang di bagian bawah. Nah, coba kalian lihat di bukunya, di bagian bawah ada soal 1 sampai 10 ya. Kita akan buat soal seperti itu dulu. Kita yang mudah dulu ya. Nah, kan kalian sudah belajar nih bagaimana cara menghitung pangkat ya, cara menghitung pangkat di halaman 11 ini. Nanti kalian akan belajar di pelajaran matematika. Nah, di komputernya ini kita akan buat medianya saja ya. Nah, Bapak ajarkan, kita akan menggunakan yang namanya icon, yaitu adalah icon equation ya. Equation ini gunanya untuk membuat lambang matematika ya. Nah, cara membuka equation, Bapak ulangi. Yang pertama adalah kalian pencet dulu insert. Lalu kalau sudah insert, kalian pilih equation. Pilih yang bawah ini ya. Nah, di sini ada banyak. Tapi kita jangan pencet yang bawah. Kita pencet yang atas saja. Nah, ini dia. Nah ini. Bapak jelaskan satu-satu. Ini adalah lembar equation kalian. Ini kotak ini adalah lembar kerja kalian. Nanti lambang matematika kalian akan muncul di kotak ini, tidak di kertas yang putih-putih ini. Nah, ini kan dia masih ke tengah nih. Supaya dia ke pinggir, kalian harus menekan dulu yang namanya home. Lalu kalian pencet dulu yang ini.
Alik text left ya. Sekali lagi, pencet home, lalu pilih alik text left ya, biar dia jadi ke samping. Nah, seperti ini. Tapi anak-anak bisa juga, kalau kalian lupa caranya, bisa juga dengan menekan dulu sebelum kalian membuat lambang matematika, kalian tekan dulu nomor, mungkin nomor 1 titik ya, contohnya seperti itu, 1 titik, lalu kalian bisa tekan insert, lalu masukkan equation, pilih ya equation yang atas ya, jangan di bawah. Nah, terus Bapak akan jelaskan di sini. Di sini ini adalah simbol-simbolnya, simbol-simbol matematikanya. Ada tambah, di sini tambah nih, mana tambahnya? Oh ini tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Ini tanda yang matematika yang sering kalian pakai ya ini. Kalau yang lain-lain itu nanti bisa. Tambahnya jangan yang ini ya, ini namanya kurang lebih atau plus minus. Tapi tambahnya ada yang tambah ini aja, pakai yang ini. Tambah ini, kurang ini, kali ini, bagi ini ya. Kita pakai nanti yang ini. Nah, kalau sudah, kita menuju ke sebelahnya. Ada yang namanya fraction. Nah, fraction ini gunanya untuk membuat pecahan. Nah, di sini ada yang pecahan seperti ini, ada yang seperti ini, dan seperti ini ya. Ada juga yang seperti ini, bawah ini. Ini bisa diganti-ganti anak-anak. Nanti ini bisa ditambah dengan ini, bisa dicampur-campur pokoknya ya. Nanti kita akan belajar. Tapi kita pakai yang satu-satu dulu. Fraction gunanya untuk membuat pecahan. Sedangkan script ini gunanya untuk membuat pangkat. Contohnya seperti yang ada di halaman 14 ya. Kita akan membuat pangkat dengan menggunakan script. Ya. Oke. Ada juga yang namanya radikal. Radikal ini akar kuadrat ya. Ini untuk membuat akar kuadrat. Ada integral, ada left operation, ada bracket, ini tanda kurung ya anak-anak, tanda kurung ini berfungsi juga. Nanti kalian akan pakai fraction, script, dan bracket ya. Yang lain-lain ini nanti, ini sin costa ya, function di sin costa, ada action, ada limit and log, ada operator, dan ada matrix. Yang kita gunakan adalah fraction, script, dan juga bracket ya. Jadi kita akan coba dulu menggunakan coba lagi dibuka bukunya halaman yang ini dulu ya, halaman 4. Halaman 4 kalian buka dulu yang B. Kita akan membuat soal dulu seperti yang B, baru kita lanjut ke soal yang halaman 14 tadi ya. Pertama-tama, cara membuat soal B itu, yang B ada 1 sampai 5 ya, dilihat di bukunya. 1 sampai 5 kita buat contohnya itu menggunakan kurung. Nah, caranya seperti ini. Kalian pilih dulu kurung yang sama dengan yang ada di buku ya. Ada ini. Nah, ini ya, sama ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini akan Bapak perbesar dulu sini. Besar supaya kalian kelihatan. Nah, di sini ada kotak. Kotak ini gunanya adalah untuk menuliskan angkanya ya. Angkanya di kotak ini. Nah, jadi kita buat dulu. Ini kan kurungnya hanya 1 ya. Tinggal ditulis angkanya. Misalnya gitu. Di dalam kotak ini kita tulis. Seperti yang nomor 1 di B itu halaman 4 kita tulis ya. Minus 28 ditambah 33. Nah, kalau sudah, anak-anak bisa ngeklik di luar sini untuk membuat tambahannya yang tambah 65 ya. Itu diklik saja, misalnya mau memindahkan kursornya, bisa memakai klik saja bisa, atau juga anak-anak bisa memencet keyboardnya yang ada tanda panah, keyboard tanda panah ya, atas kanan bawah kiri yang tanda panah bisa untuk kalian main game, itu bisa digunakan. Contohnya Bapak pakai ya. Terus sebentar Bapak memunculkan dulu keyboardnya ya. Kalian lebih mudah dalam menggunakan. Nah, ini dia. Nah, ini dia keyboardnya. Nah, di sini ada tanda panah di keyboard ini. Bisa dipakai. Kalian ini ya keyboardnya ya. Nah, kalian cari yang tanda panah seperti ini bisa dipakai untuk memindahkan
menggunakan kursornya tadi yang garis kedip-kedip ya. Bisa juga pakai mouse, tergantung kalian mudahnya pakai apa ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita lanjut, klik di sini. Jangan di luar kotak ya, karena kalau di luar kotak nanti jadinya jelek ya anak-anak. Sampai jadinya sangat jelek nanti. Kita harus di dalam kotak biru-biru ini. Nah, biar dia jadinya rapi. Terus kita tambah 60. Nah, seperti itu ya. Nah, sama kan sudah kayak yang di buku. Nah, itulah pertama kita buat seperti itu dulu. Nah, nanti kalian harus mencoba ya. Tetapi bagi kalian yang punya laptop boleh mencoba di rumah, atau punya komputer juga boleh mencoba di rumah. Tetapi kalau kalian tidak punya, tidak apa-apa, tidak mencoba juga tidak apa-apa ya. Karena ini tidak wajib. Kita sedang kena pandemi ya, jadi belajarnya di rumah. Kan di rumah itu biasanya anak-anak ada yang punya komputer, ada yang komputernya di bawah, jadi tidak apa-apa. Kalian perhatikan saja cara membuatnya, yang penting dipahami cara membuatnya ya. Nah, nanti prakteknya bisa di sekolah kalau pandeminya sudah selesai ya. Nah, coba contohkan lagi. Kita lanjut nomor 2. Misalnya kita akan tulis di nomor 2 ya. Perhatikan lagi bukunya halaman 4. Kita akan buat seperti soal nomor 2. 2 titik, lalu pencet insert, pilih equation, lalu pilih apa tadi? Fraction kah bracket? Ya, pilih bracket ya, bracket. Nah, di dalam sini kotak putus-putus kita isi angka seperti di soal nomor 2. Minus 429 ditambah, tambahnya pakai ini ya, bisa tambahnya di sini, bisa tambahnya di keyboard juga bisa. Tambah, kalau di keyboard bikin tambah itu tekan shift dulu. Shift ini ditekan sama-sama dengan tombol tambah ini ya. Misalnya nih, shift di keyboard ya, tapi bapak nggak bisa ngetik shiftnya. Nah, shiftnya ditekan ya, lalu pencet tambah. Nah, munculkan tambahnya. Kalau mau kurang, pencet yang ini, shift tekan tombol kurang. Nah, salah. Kalau kurang tinggal pencet kurang saja, tidak perlu pakai shift ya. Kurang saja. Nah, ini ya. Kalau mau pakai di atas ini juga boleh ya. Kalau pakai di atas, pakai tambah. Nah, ini ya. Dengan 429 ditambah 744, kita tutup kurung, lalu kita klik di luar sini satu kali, pencet tambah 153 sama dengannya, boleh pakai yang satu sama dengannya, bisa dipakai yang di sini bisa, atau yang di keyboard juga bisa ya. Kalau sama dengan tidak usah pakai shift, langsung saja sama dengan di sini langsung saja. Nah ya, bisa. Sama dengan berapa hasilnya hitung sendiri ya, nanti di rumah ya, kan sudah bisa nanti diajarin ya sama guru matematika. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Kalau mau bertanya nanti bisa di WA saja ya, atau di classroomnya nanti bisa bertanya ya. Tentang seputar komputer boleh, mau bertanya tentang komputer boleh, nanti akan menjawab ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut membuat yang halaman 14 tadi ya. Karena waktunya terbatas anak-anak, jadi tidak bisa lama-lama ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.